Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sekarang kita lanjutkan filsafatnya Kang Deddy Mulyadi ya, di dalam menjelaskan setelah kemarin itu dijelaskan bahwa agamanya bukan Islam, kemudian ada papat kalimat pancer begitu, karena manusia itu tercipta dari 4 unsur, yang mana saya sudah mengatakan kemarin bahwa yang namanya api itu bukan unsur, ya itu adalah reaksi oksidasi. Dan ada yang bertanya pada akhirnya, Ustadz, kalau misalkan api itu bukan unsur, lalu bagaimana tatkala dikatakan bahwa jin itu tercipta dari apa? Dari api. Nggak ada jin tercipta dari api itu, atau iblis misalkan begitu ya, tercipta dari api. Itu terciptanya dari nar, ya, dari nar. Nar itu kadang bisa diartikan api, kadang ya juga tidak begitu. Nanti ada nar, ada nur, ada dou, itu berbeda. Nah, bukan tempatnya untuk membahas hal itu. Cuman kalau misalkan kita mau melihat, memang manusia itu diciptakannya dari apa? Dari tin. Ya, tin itu tanah, ya, yang mana tanah itu nanti akan terdiri dari banyak sekali unsur periodik di situ, dan itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi saya katakan kemarin bahwa Kang Deddy Mulyadi ini filsafatnya sudah kuno begitu ya. Ini falsafah baheula, udah nggak relevan lagi. Nah, makanya kalau misalkan dibangun dari sini nanti itu akan acak-acakan. Kita akan lanjutkan bagaimana falsafahnya beliau begitu ya dalam memahami agama ini. Saya katakan dulu seperti ini ya, banyak sekali. Jadi mungkin ini ya, Kang Deddy-nya pemikirannya sudah berubah. Tapi yang mengikutinya masih banyak stuck, masih banyak apa namanya itu ya, macet di dalam pikirannya Kang Deddy Mulyadi yang dulu. Itu bisa dilihat di kolom komentar, Masya Allah. Makanya ini berbahaya ya. Saya katakan sekali lagi, dan saya tidak akan bosan untuk mengatakannya, Kang Deddy berhenti berbicara tentang urusan agama. Itu banyak menyesatkan, kasihan sama orang yang cinta sama Anda itu. Disebutkan ieu disebutna papat kalimat pancer. Ai papat kalimat pancer teh nu opat mancer kanu hiji makuan. Mantake istana disebutna pakuan. Ai pakuan teh ajeuk. Tuh, ini lamun udah opat geus ngahiji jeung nu hiji disebutna papat kalimat tunggal. Ajaran ieu disebarkeun ku Siti Jenar. Bentar tuh, ini gimana ya? Jadi Kang Deddy ini apa sedang membicarakan manunggaling kaula Gusti, atau di dalam bahasanya Ibnu Arabi itu wihdatul wujud, atau sedang membicarakan falsafah Sunda, atau sedang cocokologi? Saya nggak paham. Dari mana Kang Deddy ini bisa mengambil seperti itu? Oke lah, kerajaan itu misalkan begitu ya, kerajaan itu nanti disebut pakuan, karena pakuan ini dia dari yang 4 mancer kepada yang 1. Kemudian itu misalkan diambil sebagai sebuah filosofi kenapa kerajaan itu nanti disebut pakuan. Kemudian yang 4 ini apa tadi bahasanya? Menjadi 1 ya. Karena ada sebutna pakuan. Ai pakuan teh ajeuk. Lamun opat geus ngahiji jeung nu hiji disebutna papat kalimat tunggal. Ajaran jadi sudah bukan papat kalimat pancer, tapi papat kalimat tunggal. Yang papat kalimat tunggal itu yang disebutkan oleh atau yang diajarkan oleh Siti Jenar. Sebarkeun ku Siti Jenar. Nah, di Jawa Tengah, di Cirebon. Nah, ini kita tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah sesuatu yang ditasdik ya oleh Kang Deddy Mulyadi. Cuman nih, ini yang saya katakan, kalau sudah ngomong sama orang yang mendukung Deddy Mulyadi, ini dari awal mereka sudah mengatakan, oh Kang Deddy ini sudah ma'rifat, kamu itu baru syariat. Nggak ada seperti itu. Ya, jadi begini, saya katakan dulu ya. Wihdatul wujud dengan penjelasan apapun dan siapapun yang menjelaskannya secara zahirnya itu akan tersesat. Itu akan tersesat. Kecuali apabila kamu itu memiliki alat-alat untuk pentakwil perkataan-perkataan yang mana secara zahir bertentangan dengan akidah dasar. Itu saya katakan sedari sekarang, dan mudah-mudahan sudah gugur kewajiban saya untuk mengatakan hal itu. Ya, karena saya banyak sekali melihat orang-orang yang mengaku-ngaku paham wihdatul wujud, tetapi pada kenyataannya akhirnya mereka itu menafikan wujudnya hawadis. Dan tatkala menafikan wujudnya hawadis, kemudian kita itu sudah jelas ada, kita itu apa? Begitu. Nah, ini secara teologi yang diambil oleh Ahlussunnah wal Jamaah ini sudah keluar dari minimalnya Ahlussunnah wal Jamaah, kalau tidak dikatakan keluar dari agama Islam begitu. Wong Kristen saja itu hanya melihat 3 itu 1, 1 itu 3.
Kalau Wihidatul Wujud ini sudah ngaco. 1 miliar itu satu itu 1 miliar. Atas versi yang itu. Nanti kan ada hulul, kemudian ada ittihad. Bahkan jadi perhalus nanti bahasanya menjadi Wihidatus Syuhud. Udahlah ya, kita ini sudah di akhir zaman. Perkara-perkara seperti itu bukan berarti saya menafikan ada orang yang benar di dalam pandangannya dengan pandangan seperti itu, yang mana ngawurnya hanya di dalam perkataannya saja. Tetapi ini kebanyakan orang malah terjerumus ke dalam kemusyrikan tatkala membahas perkara-perkara yang dibahas oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Di Banten sebutna ajaran pribumi papat kalimat tunggal jadi jelema nu semerah diri ka Gusti. Enggak, ini bukan ajaran pribumi. Ajaran pribumi dari mana? Ini udah ada sebelumnya kok. Sebelum Sesete Jentar ngomong kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini mencoba untuk menyambungkan ya falsafah Sunda dengan apa yang disebut dengan Wihidatul Wujud, kalaupun memang iya demikian adanya, sesat. Ya, kalaupun memang demikian adanya, sesat. Ustadz, itu kan Ibnu Arabi. Kamu itu baca Ibnu Arabi jangan sendiri lewat Imam Sya'roni kalau mau begitu, supaya kamu itu bisa menyambungkan murad antara mantuk dan muradnya Ibnu Arabi lewat Imam Sya'roni. Atau misalkan di dalam Jawharatul Tauhid itu sering sekali ya yang anaknya Syekh Ibrahim Al-Laqani itu, beliau itu sering sekali mengutip perkataannya Ibnu Arabi di dalam menjelaskan surga dan neraka lewat Imam Sya'roni. Jangan lewat Deddy Mulyadi atuh. Kalau mau juga, ini Kang Deddy juga nggak tahu lewat siapa. Di Cekuring. Tuh Cekuring. Ya, itu jelema nu semerah kana tanah. Cekuring. Di Jawa Tengah, di Cirebon, di Banten. Sebutna ajaran pribumi. Papat kalimat tunggal. Jadi jelema nu semerah diri ka Gusti Cekuring. Oh, bentar. Nya eta jelema nu semerah kana taneuhna, sumrah kana caina, sumrah kana angina, sumrah kana panan poena. Cek urang barat disebutna hukum alam, ilmu pasti teh eksak. Hukum alam teh hukum adi. Ya itu juga bukan hal baru. Masa pasrah kepada hukum adi? Kumaha Kang Deddy teh? Kulantaran kitu rukun hirupna kumaha? Rukun hirupna teh nyaeta nuturkeun kahayang ieu kabeh alam. Bentar. Ini saya lupa mau menerjemahkan. Jadi karena apa tadi ya? Karena ia berserah kepada hukum adi begitu ya, berserah kepada hukum alam yang mana itu disebutnya eksakta, nanti kepada airnya, langitnya dan lain sebagainya. Karena itulah kulantaran kitu rukun hirupna kumaha? Rukun hidupnya bagaimana? Rukun hirupna teh nyaeta nuturkeun kahayang ieu kabeh alam. Nah, rukun hidupnya itu mengikuti keinginan semua alam ini. Aduh, gimana ini? Saya mau tanya dulu sama Kang Deddy Mulyadi, ini sifatul irodah adanya di mana? Kalau kita katakanlah keinginan itu adalah irodah, apakah alam ini punya irodah? Apakah alam ini punya keinginan? Apa maksud keinginan alam itu? Keinginan alam itu keinginan siapa? Oh, tadi kepada hukum adi. Oh, berarti gimana maksudnya? Kita itu harus menghargai teori evolusi, kita harus menghargai teori gravitasi, kita harus menghargai teori relativitas waktu atau relativitas masa begitu, atau kemana maksudnya ini liar bahasanya. Makanya nanti orang-orang itu akan mencerna dengan keliarannya yang mana bisa mengakibatkan ekses kepada kekafirannya. Ini maksudnya apa? Kang Deddy ini nggak jelas. Nuturkeun kahayang angin, nuturkeun kahayang panan poe, nuturkeun kahayang ikut keinginan angin, ikut keinginan matahari, cai, ikut keinginan air, ikut keinginan tanah. Engke lahir penelitian. Nah, itu nanti ikut penelitian anak kumaha. Nanti keluar penelitiannya bagaimana? Di gunung kudu kumaha, di laut kudu kumaha, di pertengahan kudu kumaha. Di laut harus bagaimana, di gunung harus bagaimana, di pertengahan harus bagaimana. Birokrasi disebutnya tata ruang. Di dalam birokrasi disebutnya tata ruang. Jadi tata ruang menurut Deddy Mulyadi itu adalah berpasrah kepada keinginan alam. Nah, itu yang dimaksud ya dari penjelasan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy bahasanya jangan begitulah ya. Ini rentan sekali. Jadi kalaupun Kang Deddy-nya tidak sesat, ini akan banyak sekali orang-orang yang dukun-dukun di sana akan sesat. Dan itu sudah saya buktikan di dalam kolom-kolom komentar itu. Jangan begitu bahasanya. Kenapa enggak? Udah gampang aja. Yang namanya tata ruang itu mengembalikan posisi alam atau mengembalikan tata ruang seasri mungkin, senatural mungkin. Udah segitu aja, nggak usah ngobrol sampai ke Wihidatul Wujud tadi, ke bawah-bawah Sesete Jenar juga belum tentu ke situ.
Ya, apa sih itu? Jadi tatkala sesi teh jentar misalkan membicarakan wahdatul wujud, apakah situ maksudnya? Nah, jadi lamun urang nyebutkeun unggal poe sumrah diri ka Gusti terus kegorowokan sumrah diri ka Gusti da bingung kudu sumrah ka saha. Nu antukna disebut Nah, sumrah. bentar. Kalau sumrah diri ka Gusti, bingung harus sumrah kepada siapa? Nih ya. Kenapa? Kalau bingung jangan ngomong. Kalau bingung ngaji tauhid supaya paham apa maksudnya. Maksudnya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Kalau Kang Dedi bingung, belajar ilmu tauhid nggak bakalan bingung. Yang mana pada akhirnya nanti ya ini Kang Dedi akan menjelaskan. Yang mana penjelasannya ini saya lihat ada benarnya di dalam perspektif bahasa. Diri ka Gusti teh dipahami agama jadi fikih. Kulantaran dipahami agama Bentar, jadi fikih. kok jadi bawa Kudu fikih? sumrah ka saha? Nu antukna disebut sumrah diri ka Gusti teh dipahami agama jadi fikih. Nah, sumrah kepada Gusti itu dipahami agama menjadi fikih. Kulantaran dipahami agama jadi fikih lumpatna kanu mazhab. Nanti larinya kepada mazhab. Kanu mazhab, sumrah diri ka Gusti teh sumrah-sumrah pasea we da Nah, umat. karena larinya kepada mazhab akhirnya berantem terus. Apa da beda cara sumrahna. Karena beda cara pasrahnya. Ajaran Sunda teh eta, agaman Sunda teh. Kulantaran agaman Sunda teh eta kalimat kieu cek urang Bandung. Bentar. Gimana ya sumrah nih pasrah karena lewat agama jadi fikih? Enggak, fikih itu. Jadi Kang Dedi gimana ya saya menjelaskannya? Ini kasihan sama orang-orang yang dari awal udah nggak punya ilmu tentang fikih. Jangan seenaknya ngomong tentang fikih itu. Itu udah ada patokannya. Fikih itu dia kumpulan perkara-perkara yang mana berkaitan dengan hukum syar'i yang jalannya itu adalah ijtihad. Itu ada di dalam kitab-kitab usul fikih itu. Ya, ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Itu sudah jelas mengetahui hukum-hukum syar'i yang mana jalannya itu adalah ijtihad. Makanya kalau misalkan perkara-perkara ini yang maklumun minad-dini bid-darurah nanti di dalam kitab-kitab usul fikih tidak bisa disebut sebagai fikih karena itu maklumun minad-dini bid-darurah. Kalau Kang Dedi tadi gimana? Pasrah kepada Tuhan, difahaminya agama jadi fikih. Enggak, agama itu 3, arkanuddin itu. Ya, satu apa? Satu iman, 2 Islam, 3 ihsan. Kalau Syekh Hamzah Yusuf itu malah menambahkan satu lagi yaitu ilmu tentang akhir zaman. Karena itu satu hadis tuh. Itu rukun, itu agama baru. Agama bukan cuman fikih doang. Begitu. Fikih mah udah ada patokannya. Kang Dedi lah tong sok mamawanu kitu era kapelong pisan teu ngartina era tong sok mamawanu kitu. Ini mah bagian orang nyantri kalau kamu mau bawa Sesundaan jangan kayak gini caranya. Ya, udah offside terlalu jauh ini. Nanti ya sebagus apapun pemimpin kamu, misalkan nanti sungai-sungai jadi bersih, kemudian pesantren-pesantren jadi tinggi, ya jadi bagus-bagus. Tapi kalau masyarakatnya malah membawa pemahaman yang salah tentang agama, itu gak ada bagusnya, Kita itu mau hidup selamanya di akhirat, bukan di dunia, begitu. Ini nanti dari segi tauhid bermasalah, sekarang menjelaskan fikih juga ya bermasalah. Kumaha Kang Dedi teh? Duh macena. Lamun ponok montong disambung, mun panjang montong diteu. Hirup kudu luyu jeung kudrat jeung irodat. Nah, ini kepada kudrat jeung irodah irodat lah. teh papasten teh kodo jeung kodar teh ukuran jeung takeran. Jadi kasundaan teh nu kumaha? Bentar, kalau ini Hari kasundaan. Bentar, kalau ini secara bahasa sudah bagus, sudah benar. Kalau secara bahasa itu kodo dan kodar itu papasten, kadar begitu. Ini sudah betul. Mun ponok montong disambung, mun panjang montong diteu. Hirup kudu luyu jeung kudrat jeung irodat. Hirup itu harus selaras dengan kodo dan irodahnya. Papasten teh Kepastian, kodo dan kadar. Ukuran jeung Kodo dan kadar jadi itu ukuran dan takaran. Nah, ini kalau kamu ngambil tauhid dari siapa ini? Deddy Mulyadi udah jadi Jabariyah sudah. Ini nggak jelas begitu. Kalau mau ngambil tauhid jangan dari Deddy Mulyadi. Kalau mau ngambil tentang tauhid ambil dari kiai-kiai yang bisa menjelaskan ilmu tauhid dari dasar sampai yang paling tinggi. Begitu. Kalau seperti ini secara bahasa sudah benar. Kodok-kodar itu apa tadi sebagaimana dijelaskan. Cuman kalau misalkan ini berhenti di sini,
kemudian diambil, orang masa ukur naon wawayangan itu banyak sekali nih didengar sama saya. Itu kalau saya ini mengajarkan ilmu tauhid ya, subhanallah, saya ini mengajarkan ilmu tauhid di antaranya itu kepada orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, yang umurnya itu sudah 60-70-an itu masih mengatakan da orang macenah naon nang layangan saukur patung wawayangan, kita itu cuman wayang saja. Itu jabariyah, itu kalau dibawa meninggal, dibawa wafat, dibawa mati, itu bermasalah itu ya. Jangan belajar tauhid secara benar. Ari Kasundaan teh nyaeta sumrah diri kan ukuran jeung takeran anu geus jadi katang Tuan Gusti. Lewat naon, melalui naon, nincak tinu naon, nincak tinu katang tuanana. Katang tuana teh katang tuan alamna jagat gede. Pasrah kepada ketentuan itu, ketentuan Gusti itu ya, ketentuan alamnya. Jagat gede, jagat leutik itu apa? Nanti alam besar, alam kecil. Jagat leutik. Alam besar ya mungkin alam ini universe, alam kecil itu ya yang ada di dalam diri kita. Eta kulantaran eta jadi ugeran Kasundaan teh nyaeta nilai-nilai hiji keyakinan fundamen tinu hiji komunitas bangsa. Jadi Kasundaan itu adalah apa ya? Apa tadi katanya? Jadi ugeran Kasundaan teh nyaeta nilai-nilai hiji keyakinan fundamen. Kasundaan itu adalah nilai-nilai satu keyakinan fundamen. Kamu mau lomba sama tauhid? Tinu hiji komunitas bangsa nu ngaranna Pajajaran. Nah itu udah kelihatan kalau misalkan Kasundaan. Saya tidak mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini memang Kasundaan ya. Ini kan beliau menjelaskan. Bisa jadi ini dari perspektif sejarah, bukan dari perspektif keyakinan yang bersangkutan. Bahwa yang namanya Kasundaan itu adalah suatu fundamen keyakinan. Kalau ngobrol fundamen keyakinan itu, kalau bahasa kitanya usul. Jadi Kasundaan itu mau dijadikan usul buat orang Sunda begitu. Itu tujuannya Kang Deddy jadi gubernur teh. Mau menjadikan orang Sunda kembali kepada usul Kasundaan yang penjelasannya seperti tadi. Itu kalau nggak ke Jabariyah, ke Wahdatul Wujud, atau disatuin dua-duanya Wahdatul Wujud plus Jabariyah begitu. Kemana nih larinya Kang Deddy Mulyadi ini? Nah itu adalah suatu fundamen dari sebuah kelompok lah begitu ya, yang disebut Pajajaran tadi. Jadi kelompoknya ini nanti namanya ada apa? Pajajaran. Ari Pajajaran teh nyaeta pasifatan nu naon nu Pajajaran itu adalah persifatan yang seperti apa? sarua, saamparan, sajajaran, mantap. Yang sama, seamparan itu apa ya? Satu duduk lah, satu kursi, satu derajat. Di Pajajaran teu aya cacah, teu aya menak. Sifat orang Pajajaran sosialis. Di Pajajaran itu tidak ada orang yang derajatnya tinggi atau bawah. Makanya sifat orang Pajajaran itu sosialis. Nah ini coba lihat ya perkataannya Kang Deddy itu. Patan nu naon nu sarua, saamparan, sajajaran, mantake di Pajajaran teu aya cacah, teu aya menak. Sifat orang Pajajaran sosialis. Nah sifat orang Pajajaran itu sosialis. Proletar. Komunis. Nah proletar, sosialis, komunis teh naon itu? Komunis ateis sanes. Bukan komunis ateis. Ini harus ditekankan dulu ya. Ini jangan juga kita itu berlebihan di dalam menilai seseorang. Asalkan Kang Deddy ini nyebut komunis anti langsung. Mau PKI begitu ya. Enggak seperti itu juga. Jadi kita lihat dari segi sejarah lah supaya kita ini tidak banyak suuzon dulu ya sama Kang Deddy Mulyadi. Kita sebutlah Kang Deddy ini sedang menceritakan sejarah begitu ya. Sedang menceritakan sejarah, entah kita katakan motifnya apa Kang Deddy berbicara seperti ini. Cuma kalau misalkan dilihat dari segi sejarah, sejauh yang saya ketahui abad 14-16 sebelum Islam datang, ya memang demikian keadaannya Pajajaran itu. Mungkin itu ada penamaan Pajajaran juga seperti itu. Memang tadi bahasanya itu ya apa? Sosialis, komunis, proletar ya. Nah ini kalau Kang Deddy ini tidak membaca Das Kapital, saya rasa tidak akan pede membicarakan hal ini begitu. Karena memang kalau kita mau membahas tentang ketiga nama ini, ya ketiga istilah ini, komunis, sosialis, dan proletar, itu ada di dalam Das Kapitalnya Karl Marx. Itu nanti ada satu lagi bourgeois.
Yang bourgeois itu kata kita kan bourgeois. Ini kan istilah-istilah anti kapitalis begitu. Nah, cuman kita lihatlah ini Kang Deddy Mulyadi itu membicarakan suku Sunda dari segi sejarah begitu. Jadi apakah komunis itu dia selalu identik dengan ateis? Ya tentu tidak, sebagaimana disebutkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Sunda itu komunis, tapi komunisnya bukan ateis. Jadi komunis itu nanti komunis dan sosialis itu kalau di dalam kata mantik itu ya itu adalah umum khusus mutlak. Jadi setiap komunis pasti sosialis, tapi tidak setiap sosialis itu komunis. Nanti dilihat perbedaannya itu dari segi apa? Dari segi pengaturan. Jadi kalau komunis itu dia sudah tidak ada kepemilikan sama sekali begitu, sudah tidak ada hak kepemilikan. Nah, makanya ini juga nanti akan disebutkan oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa orang Sunda itu di dalam kepemilikan tentang tanah misalkan itu tidak ada kepemilikan pribadi, dan itu nanti akan ada leuit dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan bahwa orang Sunda itu komunis tapi bukan ateis, karena tadi kita ini memiliki fundamen begitu yang mana dikatakan mirip-mirip dengan apa yang dibicarakan oleh Sesi Tejenar, yang mana bahasa kitanya itu kan nanti bahasa orang Sundanya itu ngahiang begitu. Ini apa sih Kang Deddy itu kok bawa-bawa? Ya, tapi ini fakta sejarah ya, mau gimana lagi? Beliau mengatakan fakta sejarah begitu. Entah apa motif di belakangnya Kang Deddy ini berbicara seperti ini saat itu. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih luas lagi pemahamannya, tauhidnya udah lebih kental mudah-mudahan. Disebat komunis di dieu teh nyaeta sistem pangwangunan kahirupan anu kolektif. Nah itu. Disebat kolektif teh lahir budaya gotong royong. Tinu budaya gotong royong kalimatna teh kabeh manusia teh dihijikeun ku rasana, sareundeuk, saigel, sabobot, sapihanean. Nah, jadi karena sistemnya itu komunis, yang mana itu nanti melahirkan gotong royong, kemudian melahirkan disebutnya itu kita sebut saja melahirkan empati. Kita melahirkan empati yang paling tinggi. Makanya ada sareuneuy begitu tadi sapinandean. Lahir budaya gotong royong. Tinu budaya gotong royong kalimatna teh kabeh manusia teh dihijikeun ku rasana, sareundeuk, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Begitu sareundeuk, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak, kamanunggalan diri jeung Gustina, diri jeung manusana, panon jeung awasna, irung jeung angseuna, letah jeung ucapna, ceuli jeung danguna, diri jeung kaikhlasanana. Disebatna teh kalimat ieu sajajaran teh pajajaran teh ieu. Tinu sistem pemerintahanana kolektif, kepemilikan tanah nage teu aya individual. Nah, sadayana kolektif. Ieu aya kene ajaran ieu di kampung adat. Nah, itu udah jelas kan ya. Jadi kita simpan saja dulu, ini adalah fakta sejarah yang diungkapkan oleh Kang Deddy Mulyadi begitu. Mudah-mudahan nggak kembali ke situ, karena mudah-mudahan juga tidak ada usaha Kang Deddy Mulyadi itu untuk menyebarkan paham ini, karena ini sudah paham yang sesat kalau dilihat dari kenyataan begitu ya. Saya nggak kalau misalkan mau secara subjektif lah atau objektif lah kita katakan seperti ini dilihat dari kacamata Asy'ariyah Maturidiyah sesat gitu. Itu kalau kita mau lihat secara lebih toleran begitu ya. Cuman kalau misalkan kita tahu bahwa Asy'ariyah Maturidiyah itu yang benar, disebutnya juga ahlul haq, maka pada kenyataannya kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi ini berusaha untuk membumikan apa-apa yang dia katakan seperti ini, itu menyebarkan kesesatan begitu. Dan sebaik apapun nanti beliau sebagai pemimpin, itu madorotnya akan lebih banyak lagi begitu. Jadi mudah-mudahan untungnya ini video lama ya. Wallahi saya ini menginginkan kebaikan bagi Kang Deddy Mulyadi itu, karena beliau ini minimalnya bagi saya begitu ya, saya ini merasa senang dengan pemimpin seperti beliau. Cuman ya tadi keburukannya dari berani berbicara tentang agama, berani berbicara tentang usul, berani berbicara tentang qada dan qadar, berani berbicara tentang tauhid di hadapan orang-orang yang kasundaan seperti ini, direkam, disebarkan, kemudian tatkala dikritisi banyak orang yang cinta buta, ini madorotnya lebih banyak wallahi daripada manfaatnya begitu kalau seperti ini. Dan kita doakan mudah-mudahan tidak. Demikian ya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.